apa kabar? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 4. Fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan SBDP. Berikut ini adalah KD yang akan kita bahas. KD PPKN 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD SBDP 3.2 memahami patung. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Kemudian, siswa dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat membuat karya patung dari bahan lunak dengan baik. Hai, sebelum kita membahas materi PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mari kita amati dulu gambar-gambar berikut ini ya. Gimana menurutmu gambar-gambar ini? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu? Iya, tentu. Ada sebagian di antara kita yang merasa kasihan, sedih, bahkan air mata pun ikut menetes. Jika kamu tidak merasakan apa-apa, tentu patut dipertanyakan ya. Ayo ngaku siapa yang tidak merasakan apa-apa. Sebagian besar di antara kita tentu merasakan hal yang sama ya. Dengan demikian muncullah rasa kepedulian dalam diri kita. Ada keinginan untuk membantu, untuk memberikan uang, untuk memberikan makanan, bahkan pekerjaan. Kita ingin semua orang hidupnya bahagia dan sejahtera. Nah, begitu juga dengan kejadian dalam cerita ini. Dalam cerita ini mengisahkan seorang pengemis tua yang lagi kedinginan dan kelaparan. Pengemis ini singgah di rumah seorang pencari kayu bakar, di mana kondisi pencari kayu bakar ini juga lagi kesusahan. Apa yang akan dilakukan oleh seorang pencari kayu bakar ini? Bagaimana sikapnya? Ayo kita baca ya. Kita baca dulu judulnya ya. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu, ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada, biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini, kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata, kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini,
Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Gimana menurutmu cerita tadi? Sangat terharu ya kita melihat cerita tadi. Begitu pedulinya sebuah keluarga sehingga dia mendapatkan lebih dari yang diharapkannya. Dari cerita Deda dan 5 butir kentang tadi ada penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengisinya kita lihat tabel berikut ya. Peristiwa dalam cerita. Aku tahu, bersabarlah. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu sila pertama tentang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu kekeluargaan, berarti masuk ke sila kedua. Selanjutnya, Deda kasihan melihat si pengemis. Itu nilai-nilai Pancasilanya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, sila kedua. Selanjutnya, Deda bermusyawarah dengan istrinya. Itu sila keempat yaitu musyawarah. Kemudian, Deda dan istri sepakat memberikan 5 butir kentang kepada pengemis. Berarti mufakat ya, sila keempat. Serta peduli dan memberikan pertolongan itu adalah sila kelima. Deda membagi-bagikan kentang kepada tetangganya. Itu nilai-nilai Pancasila yang sesuai adalah peduli, sila kedua, dan memberikan pertolongan adalah sila kelima. Dari cerita tadi kita tahu bahwa kita harus selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, apalagi orang lain membutuhkan. Kemudian, meskipun kita susah, tetaplah memberi dan tetaplah bersedekah, karena rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa kita duga-duga. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan ke materi SBDP ya. Di sini kita akan membuat sebuah patung dan bagaimana langkah-langkah membuat patung. Ini adalah langkah-langkah membuat patung dari bubur kertas. Pertama, siapkan kertas bekas. Rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Itu adalah cara membuat patung dari bubur kertas. Jika kamu ingin mencobanya di rumah, silakan dicoba ya. Dan untuk tugas, cari dan bacalah salah satu cerita rakyat, kemudian identifikasi nilai-nilai Pancasila pada cerita tersebut. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Tunggu pembelajaran 5 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.